kalau umpama diambil dari masjid, biasa kan kesediaan memang itu ada penjualan dari masjid. Tidak apa-apa, berarti itu terhitung sedekah buat yang memberikan dari pihak masjidnya, gitu. Tidak apa-apa diterima. Di Sudan itu ada namanya badan wakaf. Mereka itu punya minister, punya kementerian itu khusus untuk mengurus wakaf negara di Sudan. Jadi ada badan wakaf negara. Dan salah satu kerjaannya ialah menyediakan alat-alat yang dibutuhkan seorang mayit dari kain kafan, parfum dan lain-lain di setiap masjid-masjid yang ada di Khartoum, yang ada di ibu kota. Jadi biasa masjid-masjid besar itu ada kayak tempat lemari kecil. Di situ ada tulisan alat-alat untuk persiapan bagi jenazah. Terus dibagi dua, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Diisi begitu. Kapan habis diisi lagi, kapan habis diisi lagi. Jadi kalau misalnya ada bagian takmir masjid atau petugas syara yang menyediakan sendiri tentang hal itu, ya tidak masalah. Itu malah menjadi sedekah bagi dia, pahala sedekah insya Allah. Nah ini diantara ini, kalau misalnya mayitnya itu punya pasangan, istri atau suami, maka sebelum ahli waris, di dalam ahli waris yang paling pertama siapa? Pasangannya dulu. Kan pasangan termasuk ahli waris juga, entah suami atau istrinya. Suami atau baru anak-anaknya. Dalam proses mengalirkan itu darah itu tidak berhenti. Ya. Nah sampai kita panjang itu Ya. tetap mengeluarkan darah. Tidak masalah. Yang pertama kita coba mandikan toh, dengan harapan setelah dimandikan kita bersihkan baik-baik, darahnya berhenti, ya kan? Ternyata tidak berhenti, masih tetap mengalir. Maka solusinya yang pertama itu ketika mau dikafani, daerah bagian tubuh yang mengeluarkan darah itu tutup dengan kapas banyak-banyak. Kemudian kapas itu dikasih parfum, biar tidak berbau darahnya. Kapan sudah kita usaha maksimal, ikhtiar maksimal, darahnya masih tembus merembes sampai ke kain kafan, kita sudah ikhtiar paling maksimal. Tidak perlu dipaksa lagi mau dibungkus dengan apapun, tidak perlu. Cukup dengan kapas saja. Cukup dengan kapas. Maksudnya kalau di bagian kemaluan, apakah harus disumbang? Iya, harus. Jika mengeluarkan darah. Kalau tidak mengeluarkan darah, cukup ditutup saja dengan kain. Kita langsung masuk praktek untuk mengkafani mayit. Pertama-tama sebelum kita mengkafani mayit, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berkontribusi untuk menyediakan peralatan kafan kita pada sore hari ini. 3 lapis. Silahkan mayitnya agak turun lagi. Turun lagi. Ya. Baik, ini kita coba dengan cara yang pertama ya. Ini cara pertama seperti ini, kainnya disusun 3 lapis. Ya toh? Nah, mohon maaf, antum kesana lagi. Ya. Setelah mandi, kan diangkat ke sini. Dikasih keringkan dulu. Nah, itu posisi mengangkatnya. Posisi mengangkatnya tidak ada posisi mengangkat khusus. Tidak ada. Yang penting diangkat sebisa mungkin berdekatan dengan kain kafan supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak yang namanya gerakan yang bisa mencederai mayit. Gitu. Ya, kalau di negara-negara Arab, ya kan, memang ada ruangan khusus untuk memandikan. Itu, saya lihat di Kuwait itu ada ruangan khusus untuk memandikan. Dia sudah semencor begini, mayit selesai dimandikan di situ, airnya sudah tumpah semua, sudah selesai dibersihkan. Datang orang bawa keranda yang sudah disiapkan dengan yang namanya kain kafan, tinggal bungkus. Datang bawa keranda, dikasih dekat dengan itu tempat tidur, tinggal diangkat begitu. Nah, ini cara pertama seperti ini metodenya. Metode kedua itu dibuat 3. Boleh sampai situ. Ini angkat yang ini, taruh di tengahnya,
begini. Kalau orang besar tapi Kalau orang lumayan lebar, Oh, dikasih begini. Dikasih begini kain kafannya. Baik ya Bu, Pak. Ada cara seperti ini, ada juga cara lagi langsung tutup 3 saja begitu. Oke? Karena kebetulan ini volunteernya agak kecil, maka kita pakai cara pertama. Difleksibelkan saja. enggak. Kebanyakan Indonesia begini saja. Kebanyakan Indonesia begitu toh? Jadi supaya kita tahu saja. Ya. Praktek 2 kali Cuk. Karena kasih berapa sedikit? bagi tahu caranya bagaimana. Ini bagi begini. Ya kasih dapat dulu. Ya. Begini. Baiklah. Oh, begini ya. Umumnya begini. Iya, mungkin gitu. Makanya yang sering dipakai tuh. Ini agak ke tengah. Silakan nanti Silakan. untuk masuk. Bismillah. Agak ke Sini tengah. Pak Tani. Menurut buka. Lagi sedikit ya, cukup. Ada sarungnya laki-laki dipasangkan bro gini. Kain kafan juga. Kain kafan juga Kalau kain selain kain kafan, misalnya sarung atau kain apa nggak boleh? harus kain kafan. Oh, kain yang sama Kain yang sewarna sama. sama ini. Ya. Kalau perempuan Kalau perempuan dipakaikan pakaian atas. atas. Kain kafan Atasan, juga. dipakai atasan. Kain kafan juga. Iya, atasan. Tutup sampai sini. Ya. Tapi biasa orang Tapi biasa orang dia tutup dengan kapas saja. enggak juga Ustaz. Biasa dia bikinkan kayak baju. Kain baju, tidak Iya. masalah. Intinya itu niatnya satu. Niatnya satu. Bahwa sebelum dibungkus itu dia tertutup dulu auratnya. Ada yang dibikinkan baju, diguntingkan, lebih baik karena lebih fit langsung ke tubuhnya mayit, ya kan? Ada juga yang cuma ditutup kapas saja. Ya toh, boleh minta tolong Pak. Masih banyak saya di mulut. Iya. Bismillah. Kali babu dua orang. Memang kapas. Memang kapasnya kan memang jenazah. Kapas sih, kira kue donat. Bisa jadi pampers nih. Memang kapas jenazah. Nah, ini ditutup di muka begini Itu mata kau. atau begini ada. Begitu. Baik. Nah, di sebagian di Indonesia kemaluannya itu mohon maaf. Tapi kita harus praktekin, jangan ada malu. Ditutup begini. Atau dibikinkan pampers biasa. Dari kapas. Begini ya, dia kan babak angkatnya. Iya. Ini maksud saya kan dilingkar nanti toh. Maksud saya dilingkar begini nanti. Cuma kita praktekkan lebih simpelnya saja. Begini, ditutupkan begitu. Kalau pakai pampers orang tua Nggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Oh, nggak boleh pampers, nggak Nggak boleh bahan lain ya? Nggak boleh. Cuma boleh ada kain sama Sama kapas. kapas. Kayak ada plastik. Plastik malah nanti mayatnya nggak bisa termakan tanah. Iya, ngerti. Kalau pakai plastik, mayat Kalau bisa. pampers kan ada di Plastik. Seperti ini ditutup. Tetapi yang kami dapat di sana lebih mudahnya dibuatkan sarung 2 sampai 3 lapis langsung ditutup begini saja. Selesai. Tidak ada kapas. Gak usah kapas. Kapas cuma nanti dipasang di kepala, tek, leher. bagian-bagian telinga, hidung, mulut. Mata Nah, tidak. kemudian ini diikat sedikit sarungnya biar tidak keluar. Obat. Kapan dia mau diikat nanti di sini, baru dilepas ikatannya, supaya tidak terungkap, tersingkap auratnya. Paham? Siap. Talinya itu dikasih masuk memang. Talinya Gampang Pak Ikan kan kalau gampang nanti, karena pas dia sudah terikat begini, bisa dimasukkan tali. Lebarnya kan lebih berkurang, bisa fleksibel Pak. Mau dimasukkan memang bisa, nanti pas mau diikat bisa, nanti diganti. Nah, ini pertamanya. Tangannya ada yang begitu kan begini. Nah, yang kami dapat begini saja. Yang kami dapat seperti itu. Kalaupun ada yang beristihad, berpendapat harus dikasih gerakan seperti gerakan mau sholat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Luas dalam hal ini.
Tidak ada masalah. Yang sunnahnya Yang sunnahnya di bawah. selonjoran saja bos. Jadi masalah nanti sama masyarakat. Oke, kita perhatikan masyarakatnya. Kita perhatikan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ikut, ya sudah kita bikin begitu. Iya, Indonesia begitu. Oke, kita buat yang seperti ini. Nah, kemudian kapas ini nutupin mana? Ketiak ini ditutup sedikit, bagian ketiak ditutup, bagian ketiak ditutup, ya toh. Kemudian bagian leher juga ditutup. Ini maksudnya saya tutup muka begini ya. Cuma kalau ditutup mukanya kasihan tidak bernapas dia. Jadi saya tutup bagian leher saja. Ya, ini bagian-bagian sini tutup. Ini tutup Sebanyak kapas. begitu. Ya, Sebanyak begitu ditutupkan. tutup ininya. Iya. Atau Diukur-ukur saja, Bro. itulah. Diukur-ukur. Atau mau dipraktekkan tutup Praktekkan saya maksudnya seperti Berarti mukanya ditutup. Mukanya ditutup. Makanya di salah. ini. Ini yang ditutup. Kalau begitu, bisa saja. Pakai kain. Boleh sih. Tidak boleh pakai bantal. Bukan praktek. Kan ini mau praktek Tidak ada betul. yang mana. Kenapa terasa sakit kepala? Bantal. Kapas. Nah, ini bagian Kalau telinga. gitu, ya. Bagian telinga ditutup. Iya. Baik. Bagian leher sini ditutup. Ya kan? Bagian muka sini juga Kamu langsung antum. ditutup begini. Oke? Mayat ini rese. Sama nih. Itu di atas kan. Nah, iya, mana-mana antum saya jelaskan. Kita teruskan terus. Ya, udah tolong Pak. Ini ditutup. Iya. Oke? Sampai di sini sudah? Hidung ditutup, mulut ditutup. Mata? Mata enggak usah. Baik. Kemudian dari sini ambil kanannya. Muka tertutup dekat aja. Iya, kayak tadi. Muka aku tertutup ini. Iya, tertutup. Kalau sudah tertutup. Masih bisa napas toh? Iya, saya kalau ditutup kok tidak kenapa sama. Tidak, ditutup saja. Tahu nanti mungkin. Hah? Oh, ditutup saja. Kakinya kasih masuk di bawah kakinya. Ya, kasih masuk di bawah kaki. Ya, memang di bawah. Ya. Sedikit kasih masuk, minta tolong dari sana kain tali-talinya. Kali-kali. Maksudnya kali. Simpannya di sini. Jangan ketampuk. Ikatnya bebas kan? Ikatnya jangan diikat mati. Kali Nah, ini posisinya di Terserah. bebas toh, pokoknya Tapi jangan kalau diikat mati. pemuka agama bilang di situ sebelah kanan, ikuti saja. Ikuti saja ke kanan. Jangan diikat mati, karena nanti ketika mau dikuburkan, dia akan dibuka semua. Jadi ikat mati. Tidak. Tidak. Diikat Tidak mati. ada gunting di ini. aman. Takut mati kan ini? Nah, Di sini harus diikat tuh. Iya. Di sini, di atasnya ini. dia pakai top. Iya. Boleh. Tidak ada hitungan batas berapa tali. Tidak ada, tidak ada. Oh, disesuaikan berarti. Disesuaikan. Kita kan nggak bawa parfum, Ya, kan? ada parfum. Seharusnya tadi ada parfum. Ada parfum di situ, ada parfum. Ada parfum-parfumnya. Nah, di mana ditaruh parfum itu? Ya kan? Pertama di kain kafan, ditebar parfum. Biasa di kain kafan tuh kapur barus yang digerus atau minyak nyong-nyong. Ya kan? Kemudian parfum yang misk begini ditaruh di mana? Di anggota sujud. Jidat, ya, sampai di hidung, taruh, kemudian tangan, kemudian lutut, yang terakhir kaki. Anggota sujudnya di
dibilang anggota sujud itu pendapat ulama ini, ijtihad ulama, betul. Dari Kuwait dibilang ijtihad ulama bahwasanya anggota sujud itu harus dikenakan parfum karena supaya anggapannya ketika dia menghadap Tuhannya itu anggota sujudnya wajib semua. Gitu. Tidak boleh ada Masalah parfum alkohol ini lagi. Kalau alkohol itu kan haram kalau diminum. Gimana kalau Alkohol terbagi jadi 3 lagi. Itu ada dijelaskan sama Ustaz Irwan itu. Ada nanti contoh bahasanya. Intinya boleh pakai alkohol. Boleh. Parfumnya ada alkohol boleh. Tapi kalau memang untuk antum maunya menghindari tidak masalah cara nggak ada alkohol. alkohol kan obat. Oke, sampai sini fix, clear apa-apa. Aman. Kalau untuk perempuan disesuaikan. Berarti kalau untuk perempuan setelah dipasangi kapas, tadi kan laki-laki ada sarungnya. Gitu. Perempuan harus ada penutup kepalanya, jangan rambutnya kelihatan, ya kan? Badannya ini tangan-tangannya tertutup semua. Jadi ada kain dulu yang menutupi selain wajahnya. Oh, kalau orang Jawa bilang kembel. Kali kayak tutupan begini. Dari dada sampai ke bawah. Kepala itu. Baru habis itu ditutupi kafan. 3 helai. Nah itu perempuan kenapa 5 helai? 2 helainya itu untuk menutupi yang awal dulu. Sudah buka juga sih ya Allah. 2 lembar. Adanya orang ini. Iya. Baik saja. Biar. Yes. Ya apa-apa? Hah? Dipakaikan mukena, tidak masalah. Mukena putih boleh. Iya, tidak masalah. Iya. Polos, makanya polos. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Insya Allah bagaimana cara mengkafani jenazah? Nanti kalau misalnya ada yang disuruh praktekkan minta jenazah bisa? Siap. Istilahnya kalau misal pasangan dulu kalau memang tidak ada baru yang lainnya, atau dia bebas saja siapa yang ada atau siapa yang bisa. Kalau pasangannya mau, Dan bisa. pasangannya mau, asalkan ada yang bimbing. Kita bilang pasangannya tidak tahu ya, tidak tahu cara mengkafani. Ada yang membimbing tidak masalah, tidak masalah. Pasangannya mengkafani, plus ditambah dengan beberapa orang yang bisa di sekitar situ. Kalau pasangannya tidak mau, dia serahkan saja semuanya kepada orang-orang yang bisa, kepada ahlinya, tidak masalah juga. Sebagaimana Rasulullah menyerahkan anaknya itu Zainab untuk diprosesi, dimandikan, dikafani oleh Ummu Hani. Ya tak? Ada pertanyaan lain? Kalau ada yang dia mengucapkan kalau saya meninggal, tolong kamu yang meninggal saya. Bisa kan seperti itu? Kalau dia termasuk dari mahramnya, boleh. Contoh suaminya, anak-anaknya, boleh. Tapi kalau dia minta ke orang lain yang bukan mahramnya, tidak boleh. Ya kan? Karena nanti akan berhubungan dengan aurat, Bu. Kalau kita perempuan, Walaupun sesama perempuan. Karena dari hadis Abu Hurairah itu la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Laki-laki tidak boleh melihat ke aurat laki-laki yang lain. Perempuan juga tidak boleh melihat ke aurat perempuan yang lain. Jadi permintaan manusia itu juga bisa ditolak. Wasiat itu bisa ditolak kapan? Ketika menyelisihi syariat. Contoh, nanti kalau saya meninggal, ya toh, siram saya dengan cap tikus. Contohnya, itu bisa ditolak. Ya, itu bisa ditolak. Ya. Kalau misalnya minta masih hidup suami istri, bilang suami istri, nanti kalau meninggal saya kau yang uruskan. Terus qadarullah meninggal si Ya. suaminya. Ya. Terus istrinya tahu kalau sudah dititipi pesan seperti itu, cuman dia tidak lakukan. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah istrinya akan dapat dosa atau bagaimana? Dan istrinya tahu sebenarnya bisa memandikan, cuman dia tidak menjalankan amanah si suaminya tadi. Pesan. Wasiat selama tidak menyelisihi syariat itu paling utama ditunaikan, ya kan?
Apakah jika tidak ditunaikan dapat dosa? Saya tidak tahu. Dapat dosa atau tidak saya tidak tahu. Tetapi keutamaan menunaikan wasiat itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Asalkan wasiatnya tidak menyelisih syariat ya Bu. Kayak tadi meminta dimandikan kepada bukan mahramnya, minta disiram dengan cap tikus, atau minta jenazahnya dibakar padahal seorang muslim. Tidak boleh. Baik, tidak ada permasalahan. Masih boleh dia bisa kita mencium setelah sudah selesai dimandikan dan dibakar. Baik, kita lihat keadaannya. Ya toh. Ketika sudah proses ini sudah lengkap kayak tadi kan, ipang sudah diikat rapi. Iya. Ya toh. Kemudian yang meminta ini bukan orang terdekatnya, ya kan? Tidak apa-apa suruh cium tanpa perlu harus membuka ikatannya. Silakan Bu, dicium. Tapi kalau memang orang terdekatnya, ibunya Pak datang baru datang, bukakanlah sedikit kepalanya. Biar dia lihat. Cium. Begitu. Baik. Jadi apakah boleh atau tidak? Boleh. Jadi begini Ustaz, Ya. ada keluarganya jauh, kalau dekat ini menunggu, apakah bisa tunggu? Perjalanan jauh. Baik. Kita Sebenarnya kalau menurut hadis seorang mayit itu harus diproses secepat mungkin tanpa harus menunggu keluarga maupun dari jauh harus datang tidak perlu. Karena walaupun keluarga jauh dari datang, mau di apa? Apa yang bisa dia lakukan? Kasihan si mayat. Ya kan? Masih banyak yang bisa proses. Karena mayit itu kata Rasulullah, kalau mayitnya orang soleh, dia itu akan berkata cepat kuburkan saya. Karena dia ingin melihat apa? Amalannya yang sudah dia tabung selama hidup. Dan kalaupun itu mayitnya orang fasik, orang kafir, orang munafik, dia akan bilang, apa yang kalian lakukan dengan diriku? Apa yang kalian lakukan dengan diriku? Begitu dalam hadis, konteks hadisnya disebut seperti itu. Jadi sebenarnya jika mayit itu meminta orang baik-baik, dia meminta untuk cepat-cepat dikuburkan supaya menerima balasan apa yang dia telah lakukan dari amal kebaikan di dunia. Jadi begitu. Lebih baik secepatnya diproses tanpa harus menunggu keluarga dari jauh datang. karena istrinya suaminya meninggal, istrinya ada berkota kayak Morowali. Lebih baik diproses secepat mungkin. Tapi kalau memang Pihak keluarga Kalau memang untuk keluarga- menghindari perdebatan. kalau memang mau ditunggu, asalkan selama itu masih 1 hari Pak sebelum mayat membusuk, silahkan tunggu. Kan seringnya umumnya terjadi di Indo begitu kan? Silakan tunggu. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, kasihan mayatnya. Kasihan. 1 hari masih boleh ya. 1 hari boleh. Kalau anak mamanya meninggal, anaknya masih kafir, terus atau sebaliknya anaknya yang kafir, terus mamanya yang Muslim. muslim, itu bagaimana? Kita menyanyikan ini kalau untuk keluarganya mungkin tidak. Kalau ini posisi anaknya yang kafir, jadi dalam mendatangi tempat itu tidak. Ini adalah pemilik ibadahnya tidak, tapi kan dia orang tua. Nah, terus posisi sebaliknya orang tuanya yang meninggal, anaknya kafir. Dia ini kan otomatis tanpa saya juga bukan seperti itu. Waktu orang meninggal, ada kesatuan kan masih kafir. Itu dia tidak boleh mencium. Dalam posisi seperti itu, masyarakat situ yang memandikan, mengurus jenazah. Satu yang bisa menyentuh pun tidak bisa, itu otomatis. Baik. Sebenarnya salah kalau kita melarang keluarganya walaupun beda agama untuk walaupun biar cuma pegang saja tidak diperbolehkan, salah. Mencium pun, Mencium tidak masalah. walaupun sudah dalam keadaan baik berubah. Di apa Bu? Kan baik mandikan dalam keadaan berwudu. Sudah dalam keadaan berwudu. Nah, Kalau misalnya itu anaknya kan Bu, apakah anaknya itu ketika dia hidup membatalkan wudunya? Contoh, ibu wudu toh, kemudian habis itu pegang anaknya kita kan Bu, apakah ibu batal wudunya? Tidak toh, sama halnya dengan itu. Walaupun dia sudah
Dia kafir. Iya. Kafir itu dia najisnya bukan najis seperti kita pegang kotoran. Iya kan? Dia jiwanya yang najis, tapi zatnya tidak najis. Begitu. Jadi bersalaman dengan sesama muhrim, ya kan, mahram, laki-laki dengan laki-laki orang kafir tidak masalah. Tapi jangan kita duluan salaman loh. Dia yang ajak salaman, salaman. Tidak membatalkan wudhu. Yang masuk memang dibilangkan orang kafir itu dalam ayat disebut orang kafir itu najis. Jelas ada ayatnya itu. Orang kafir itu najis. Maka jangan mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Surat At-Taubah itu. Saya lupa ayat berapa. Mereka najisnya itu, najis itu jiwanya najis. Tapi zatnya tidak najis. Jadi antum bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudhu. Orang kafir begitu. Tapi kalau dengan ini semuanya masyarakat. Ya, itu. Saya katakan bahwasanya masyarakatnya salah kalau sampai harus melarang. Jika ada orang tua, anak yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang dia cintai, salah kita melarangnya. Tapi kalau memang sudah dilarang, ya sudah, kita tinggal doakan yang terbaik saja. Saya tambah benci nanti orang kafirnya Iya. ya. Daripada kita mau memaksa, tidak mungkin juga. Berarti ini juga berlaku untuk saudara-saudara. Ya, Silakan. ya, berlaku. Jika dibolehkan, cium. Tidak dibolehkan, tidak usah. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi, dari kurangnya ilmu saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, jika ada salah perbuatan, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa saling mendoakan, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.